Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat bisa untuk kembali mencari ilmu, dan juga nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarga, kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat kepada ajarannya hingga akhir zaman, amin. Yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampu, Ibu Neili Eliza MPD, dan yang saya cintai dan saya banggakan kepada teman-teman kelas PAIC semester 7. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tujuan, kegunaan, dan prinsip dari penelitian tindakan kelas. Untuk mempersingkat waktu, akan dimulai dengan pemateri yang pertama, yaitu saudari Lulu'ul Maulazain, dan pemateri yang kedua yaitu Nur Indah Cahyani, dan yang terakhir pemateri ketiga yaitu saya sendiri Farhan Yusuf. Maka dari itu kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu'ul Maulazain dari kelompok 5 yang akan membahas tentang tujuan, kegunaan, dan prinsip penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya adalah pemateri 1 yang akan membahas tentang tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, apa sih tujuan utama penelitian tindakan kelas? Nah, adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, sekaligus mencari jawaban ilmiah. Nah, di sini juga PTK atau penelitian tindakan kelas mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang nyata guna untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada secara rinci tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang kedua itu membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan di luar kelas. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, itu adalah tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Cahyani dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang manfaat penelitian tindakan kelas. Ada 3 komponen yang menjadi sasaran utama PTK, yaitu siswa, guru, dan sekolah. Adapun manfaat bagi siswa dengan adanya PTK ini, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran akan cepat diatasi sehingga kesulitan dan kesalahan tersebut tidak akan berlarut-larut. Yang kedua itu bagi guru memiliki kemampuan dalam memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua itu guru dapat meningkatkan kinerja profesional, dan yang ketiga itu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Dan manfaat bagi sekolah akan lebih berkembang lagi.
Selanjutnya, pemateri yang ketiga akan membahas mengenai prinsip dari penelitian tindakan kelas. Adapun prinsip dari penelitian tindakan kelas secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kritik reflektif. Kritik reflektif yaitu suatu perhitungan situasi. Contohnya seperti catatan atau dokumen. Jadi untuk merefleksikan kembali di dalam penelitiannya, maka digunakanlah catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang telah ada. Yang kedua yaitu kritik dialektika. Apa sih kritik dialektika itu? Yaitu kritik yang digunakan untuk memahami antara fenomena dengan konteksnya. Jadi antara fenomena dan konteksnya itu harus dipahami terlebih dahulu di dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga yaitu sumber daya kolaboratif. Artinya di dalam prinsip ini setiap apa yang dihasilkan oleh orang lain atau sumber daya yang lain itu dianggap sama persis dengan yang ada pada dirinya, sehingga bisa dilakukan kolaborasi antara dirinya dan pendapat orang lain. Kemudian yang keempat adalah mengambil resiko. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas tentunya diharapkan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, di dalam penelitian tindakan kelas ini harus mengambil suatu resiko. Karena apa? Karena bisa saja ada cara-cara baharui sehingga mengganggu terhadap cara-cara yang sebelumnya, sehingga memerlukan kejelian di dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, jangan ceroboh dan harus memperhatikan cara-cara yang seperti apa yang baik digunakan untuk perubahan ke depannya. Nah, masih membahas mengenai prinsip di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi, prinsip lain menurut Hopkins ada beberapa prinsip. Terdapat kurang lebih ada 6 prinsip yang harus ada di dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu penelitian tersebut harus autentik. Yang kedua bersifat integral. Yang ketiga sistematis. Yang keempat siklis. Yang kelima konsisten. Yang keenam komprehensif. Jadi di dalam penelitian tersebut harus ada prinsip. Jadi prinsip itu bisa dikatakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk selanjutnya itu akan membahas mengenai hal-hal pokok. Selain prinsip, ada lagi hal-hal pokok di dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu harus bersifat objektif atau objektivitas. Yang kedua itu harus adanya ketepatan. Yang ketiga itu ada verifikasi. Yang keempat, penjelasan secara ringkas. Yang kelima itu bersifat empiris. Yang keenam itu penalarannya secara logis. Dan yang terakhir itu harus ada kesimpulan kondisional. Nah, itulah prinsip-prinsip dari penelitian tindakan kelas. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok 5 mengenai tujuan, kegunaan, dan prinsip dari penelitian tindakan kelas. Nah, saya selaku moderator ingin mengakhiri diskusi pada kesempatan kali ini. Apabila di dalam penyampaian materi terdapat kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.